Yang berkata ini Allah, bukan saya. Wa idza aradna an nuhliqa qaryatan amarna mutrafiha. Jikalau seandainya kami ingin menghancurkan satu kampung, qaryatan artinya kampung ayah. Jikalau seandainya kami ingin menghancurkan satu daerah, satu negeri, maka kami perintahkan mutrafiha, orang-orang yang kami kasih nikmat, para hartawan, para penguasa, tapi sayang, 1000 kali sayang, mereka tidak taat kepada Allah. Mereka gunakan nikmat kekayaan, nikmat kekuasaan untuk kesombongan, untuk kezaliman. Apa kata Allah? Fahaqqa alaihal qaul, maka sungguh terjadilah kepada mereka sebagaimana kaum-kaum terdahulu, kaum Lut, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Fadammarnaha tadbira. Salam salim la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul Wa'dil Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula illa billahil alim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula illa billahil alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil, karena kita masih diberi kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Allah selamatkan kita dari tsunami yang begitu dahsyatnya, karena Allah ingin
melihat kita selamat, bahagia dunia akhirat. Allah masih beri kesempatan kita untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya agar bahagia kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan semua yang hadir, saya doakan meninggal syahid semuanya. Semua yang hadir insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam bagi hamba pilihan Allah Nabi keridhaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat wajah Rasulullah, apalagi untuk berjumpa ayah. Tapi alhamdulillah, sampai detik ini kita beriman kepada baginda Rasul. Tidak pernah melihat, tidak pernah berjumpa. Alhamdulillah, barusan saja kita bersalawat yang langsung dipimpin oleh korek kita luar biasa, Mufti Mesir Syekh Ahlil Jum'ah, dalam kitabnya At-Thariq Ilallah, At-Thariq Ilallah, jalan menuju Allah. Beliau mengatakan semua amal ibadah anak Adam ada dua. Yang pertama makbul, diterima. Yang kedua raddun, ditolak. Semua amal ibadah anak cucu Adam ada dua, satu diterima, satu ditolak. Tapi ada satu amal ibadah yang langsung diterima oleh Allah, yang langsung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu? Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salawatullah ala. Yusarul mar'u biman ahabbak ilaih. Nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan dengan siapa kita cinta di dunia ini. Kalau kita cinta kepada baginda Rasul, insya Allah kita akan bangkit dengan baginda Rasul. Kita cinta dengan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang mengajak kita berzikir seperti malam ini, pemimpin-pemimpin yang mengajak kita bertaubat seperti malam ini. Insya Allah kita akan bangkit bersama pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah dan takut kepada Allah. Ayahanda bunda ikhwatal iman, walaupun kita nanti disiksa di alam barzakh, insya Allah dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan ditolong oleh baginda Rasul. Walaupun kita akan dibakar di dalam neraka jahanam, berkat salawat, insya Allah kita akan dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir, saya doakan bangkit bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita masih diakui oleh Allah sebagai hamba yang beriman. Allah masih memanggil kita sebagai hamba yang beriman. Tadi di awal kita sudah bersalawat, innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wow, ataf. Allah perintahkan sholat, tapi Allah tidak melaksanakan sholat. Allah perintahkan haji, tapi Allah tidak melaksanakannya. Allah perintahkan zakat, tapi Allah tidak menunaikannya. Allah perintahkan puasa, tapi Allah tidak berpuasa. Tapi ada satu perintah Allah yang langsung dikerjakan oleh Allah, yaitu salawat. Malam ini kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Allah masih mengakui kita malam ini sebagai hamba yang beriman. Sallu, bersalawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh para syuhada tsunami Aceh dimanapun berada,
Mudah-mudahan mereka semuanya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita yang hadir di sini bisa berjumpa kembali dengan ayah ibu kita, kakek nenek kita, kakak adik kita, istri suami mertua menantu anak cucu keturunan kita, wabil khusus para syuhada tsunami Aceh. Mudah-mudahan semua kita bisa berjumpa kembali dengan mereka dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Al-asajidatul kiram, al-ahbabus syarifah, ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an, mata'akumullah bisihah wal afiyah. Ushhidullah bi annani uhibbukum jami'an fillah. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, Bapak PJ Bupati PD yang diwakili oleh Asisten 3 Pak Tarmizi, luar biasa. Asisten 2 dan seluruh perangkat pemerintahan Paten PD yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ayahanda, Bunda ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Jalla Jalaluhu. Tidak terasa tsunami sudah memasuki tahun ke-20. Begitu cepatnya waktu berjalan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan ma yaqulu nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, sayati alaikum zamanan, sayati alaikum zamanan, akan datang suatu masa, kata baginda Rasul. Yang pertama, taqarrubaz zaman, semakin cepatnya waktu berputar, sudah terjadi. Yang kedua, taqarrubu aswaq. Aswaq itu jamak daripada suq, mudahnya pasar diakses, cukup klik di rumah barang sampai. Ini kata baginda Rasul. Kalau sudah zaman sudah sangat cepat berlalu, lalu mudahnya pasar diakses, pesan Rasul ada dua. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Kalau sholatnya bagus, tepat waktu, berjamaah, insya Allah tak kala dia ingin melakukan maksiat, tak kala dia ingin berzina, tak kala dia ingin korupsi, Allah selamatkan, Allah lindungi, Allah jaga, Allah bentengi tubuhnya karena sholatnya bagus. Tapi kalau sholatnya suka bolong-bolong, mudah meninggalkannya, Allah tidak akan tolong dia, Allah tidak akan jaga dia dari maksiat, Allah tidak akan bentengi tubuhnya dari kezaliman. Ayahanda bunda ikhwatal iman, orang-orang beriman, orang-orang yang cerdas, orang-orang beriman, orang-orang pintar, orang-orang beriman, orang-orang jenius. Dia tidak mau terjebak dengan zina, tidak mau terjebak dengan godaan syaitan yang terkutuk, tidak mau terkecoh dengan hawa nafsunya, tidak mau terlena dengan dunia sesak, tapi dia olah hidup sesaat untuk berarti bahagia kelak di akhirat nanti. Orang beriman itu paham bahwa hidup tidak lama di dunia ini, paham bahwa orang beriman akan hidup di akhirat selama-lamanya. Rasanya itu sudah cukup membuat orang beriman menyikapi dengan arif dan bijak segala persoalan sesaat di dunia ini. Allahumma inna la nas'aluka rabbal qada walakinna lutfa fihi. Ya Allah, kami bukan menolak takdirmu ya Allah. Takdirmu adalah takdirmu. Kami makhluk yang kau ciptakan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami tidak ada daya, kami tidak kuasa ya Allah. Tapi berilah kepada kami keikhlasan,
kesabaran, ketawakalan, dan husnuzon, baik sangka atas musibah tsunami yang menimpa diri kami ya Allah, dan al-lutfu, kecerdasan, menangkap bahasa hikmah, bahasa peringatan di balik musibah, bencana, penyakit yang menimpa diri kita. Pedoman kita adalah Al-Quran hudan, petunjuk, mukjizat yang Allah abadikan sampai hari kiamat nanti. Adanya Al-Quran, terciptanya peristiwa alam raya ini yang semuanya ada dalam Al-Quran. Surah Al-Hadid besi ayat 22, Allah berfirman, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika 'ala Allah yasir. Musibah yang terjadi di muka bumi ini, jodoh, rezeki, maut, bahkan tsunami, sudah kami jadwalkan dalam lauhul mahfuz, dalam takdir kami, dalam iradah kudrah kami. Kita saja yang terkejut, tidak ada yang kebetulan. Orang yang menyebut kebetulan orang yang tidak bertuhan. Dalam 5 waktu 17 rakaat 17 kali kita menyatakan dalam sholat alhamdulillahi rabbil. Peristiwa langit bumi ini dalam rabbil alamin, rabba yurabbi, Allah yang mengatur. Dan jangan coba sok-sok ngatur, sombong, angkuh, bangga diri. Berapa lama kita berkuasa, berapa lama umur kita, semua kita sudah diponis mati oleh Allah. Semua kita sudah diteken kontrak mati. Hanya persoalan waktu, di mana, kapan, dan bagaimana. Dan itu mudah bagi kami, kata Allah, likaila ta'sau ala ma afatakum. Al-Hadid ayat 23. Agar mereka yang diuji dengan musibah tsunami jangan terlalu bersedih. Wala tafrahu bima atakum. Dan kalian yang selamat dari tsunami jangan bangga diri. Jangan bangga diri. Boleh jadi musibah itu rahmat bagi mereka. Boleh jadi kita yang selamat dari tsunami akan menjadi fitnah. Blessing in the sky. Allah menciptakan alam semesta, dan Allah menciptakan segala peristiwa di alam semesta ini dengan rahmatnya dan ilmunya. Berarti segala kejadian ada rahmat Allah, ada hikmah. Hati yang bersih, hati-hati yang bersih mampu membacanya. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Alam semesta miskin. Maka segala peristiwa mengajak kita berzikir, mengajak kita kembali kepadanya. Wala nuziqannahum minal azabil adna duna azabi akbar la'allahum yarji'un. As-Sajdah 21. Kami datangkan musibah kecil kepada kalian. Diangkat ginjal, diangkat rahim, dipotong kaki tangan karena diabetes, banjir, gempa, musibah kecil, tsunami ayah, musibah kecil. Sebelum musibah besar kiamat, la'allahum yarji'un, agar kita back to basic, ada kembali kita taat kepada Allah, kembali berbakti kepada orang tua, kembali berbakti kepada suami, agar kita kembali menjaga 5 waktu berjamaah di masjid, kembali beristighfar, kembali berzikir, kembali bergaul dengan orang-orang soleh. Lampu terang tiba-tiba mati, kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, kemudian menyala, alhamdulillah. Kalau nggak mati, nggak ada istighfar, nggak ada alhamdulillah. Kembali kita kepada kitabullah. Perhatikan baik-baik peristiwa yang terjadi 26 Desember 2004 di Kabupaten Pidi. Apa namanya? Tsunami. Kita buka kitabullah.
Surah 17, Surah Al-Isra ayat 16. Yang berkata ini Allah, bukan saya. Wa idza aradna an nuhliqa qaryatan amarna mutrafiha. Jikalau seandainya kami ingin menghancurkan satu kampung, qaryatan artinya kampung ayah. Jikalau seandainya kami ingin menghancurkan satu daerah, satu negeri, maka kami perintahkan mutrafiha, orang-orang yang kami kasih nikmat, para hartawan, para penguasa. Tapi sayang, 1000 kali sayang, mereka tidak taat kepada Allah. Mereka gunakan nikmat kekayaan, nikmat kekuasaan untuk kesombongan, untuk kezaliman. Apa kata Allah? Fahaqqa alaihal qaul, maka sungguh terjadilah kepada mereka sebagaimana kaum-kaum terdahulu, kaum Lut, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Fadammarnaha tadbira, maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Orang-orang beriman segera mengambil pelajaran. Awwala yarawna annahum yuftanuna fi kulli marratan marratain summa la yatubuna wa lahum yazakkarun. At-Taubah ayat 126. Tidakkah mereka memperhatikan kami datangkan satu musibah 1 tahun, lalu mereka tidak mau bertaubat, maka kami datangkan marratan, 2 musibah yang hebat, tidak bertaubat juga yang ketiga, maka Allah akan menjawab dengan bencana selanjutnya. Kita menunggu pemimpin-pemimpin ini mengajak rakyatnya bertaubat, dan semua kita bertaubat sebagai komponen bangsa yang cinta dengan negeri ini. Negeri ini berfalsafah Tuhan Yang Maha Esa, dan negeri ini pun merdeka berkat rahmat Allah. Tapi 1000 kali sayang, kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita untuk bermaksiat kepadanya. Jangan sampai Allah bertanya dalam surah Al-Infitar 6, 7, 8, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kalla, hai manusia, apa yang menyebabkan kalian durhaka kepadaku, kata Allah? Apa yang menyebabkan kalian bermaksiat kepadaku? Apa yang menyebabkan kalian berzina, mabuk, korupsi? Bukankah aku yang menciptakan kalian? Aku yang memberi nikmat kepada kalian. Mengapa kalian melakukan maksiat dengan nikmat-nikmatku, kata Allah? Kalla, jangan begitu wahai manusia. Kita masih hidup ayah. Kalau seandainya nasihat ulama-ulama PD ini sudah tidak didengar lagi, berapa banyak ulama-ulama kita di PD, kalau sudah tidak didengar lagi, Al-Quran dan hadis sudah tidak mau didengar lagi, maka alam semesta akan berbicara, bumi akan berbicara dengan gempanya, gunung akan berbicara dengan lahar panasnya, lautan akan berbicara dengan tsunami-nya. Bumi adalah ciptaan Allah. Yang taat kepada Allah marah, murka dia melihat penduduknya yang bermaksiat. Gunung ciptaan Allah, yang taat kepada Allah marah, karena banyak di antara manusia tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Lautan, makhluk Allah, dia taat kepada Allah, marah dia melihat rakyatnya terus melakukan kezaliman. Hampir bumi ini meledak, gunung meletus, lautan menyambar, langit runtuh, sampai detik ini masih ditahan sama Allah. Alhamdulillah.
sampai detik ini masih ditahan. Kenapa? Karena ada 3 makhluk yang masih hidup. Siapakah mereka? Yang pertama, wa mustaghfirina bi ashar. Dalam ayat lain, wa bil ashari hum yastaghfirun. Masih banyaknya hamba-hamba Allah yang beristighfar di waktu sahur. Yang kedua, yang meredam murkanya Allah turun sampai detik ini. Wa mu'tamirinal bait. Masih banyaknya orang memakmurkan rumah-rumah Allah seperti ini. Yang ketiga, wa mutabihina fi. Masih banyaknya orang bergaul, berteman, bersahabat karena Allah, bukan karena jabatan, bukan karena harta. Dia bergaul, dia bersahabat karena Allah. Itulah 3 makhluk yang masih meredam murkanya Allah. Terima kasih Bapak Asisten 2 bersama perangkat semuanya yang sudah mengajak kita bertobat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'aqasnau bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk Sigli beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan dari langit, Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Insya Allah, kalau masjid di PD ini insya Allah makmur, 5 waktu berjamaahnya luar biasa, zikirnya hidup di PD ini, tadabbur Quran, majlis salawat, majlis istighfar, majlis zikir hidup di PD ini. Insya Allah, Allah berkahi PD yang kita cintai ini. Allah jauhkan musibah bencana di PD ini. Insya Allah ikan yang ada di tengah laut akan merapat ke tempat kita ayah. Insya Allah semua yang ditanam di tanah PD, insya Allah semuanya akan subur. Kenapa? Karena Allah berkahi PD ini. Maka itu mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah jatuh cinta, Allah mencintai penzina yang bertaubat, Allah mencintai dan jatuh cinta kepada koruptor yang bertaubat, Allah jatuh cinta dan mencintai pemabuk yang bertaubat. Ayahanda bunda ikhwatal iman, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepadaku, kata Allah, perbanyak istighfar, insyaallah kalian akan sukses, akan bahagia, akan selamat, sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin di antara kita ada penyakit, insyaallah kita beristighfar, seluruh penyakit kita insyaallah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan agar semua yang hadir di masjid ini malam ini bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan semua kita bisa merayakan Idul Fitri bersama ayah ibu kita tahun depan. Mungkin di antara kita ada utang piutang, insya Allah kita minta kepada Allah agar hutang kita lunas sebelum datang Ramadan tahun depan. Mari ayahanda bunda ikhwatal iman, tinggalkan dunia sekejap, semuanya kita merapat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua yang hadir meninggal syahid semuanya. Minta kepada Allah, la yadul qadar ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdirnya Allah kecuali doa dari hamba-hamba yang beriman. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah bisa melakukan apa saja yang diinginkan oleh Allah, tapi ada satu hal yang tidak mampu, yang tidak sanggup dilakukan oleh Allah. Allah tidak mampu menolak doa-doa orang-orang yang bertakwa. Allah tidak mampu menolak doa-doa hamba yang beriman. Satu diijabah, maka semua kita akan ijabah. Mari ayahanda bunda ikhwatal iman, bayangkan wajah kedua orang tua kita yang sudah berada di alam barzah. Kita doakan kepada Allah nanti dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim. Kita doakan, itu doa bisa menghentikan azab kubur, bisa menghentikan siksa kubur untuk kedua orang tua kita. Karena doa anak sangat amat mustajab.
Lalu kita doakan anak-anak kita. Bagaimana seandainya kalau kita meninggalkan dunia ini, bagaimana kondisi anak kita? Kita doakan anak-anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Biarkan darah daging kita yang memandikan jasad kita. Biarkan darah daging kita, keturunan kita yang mengkafani tubuh kita. Biarkan anak kita yang menjadi imam untuk solat jenazah untuk tubuh kita. Doakan ayah, doakan terbaik untuk anak. Karena doa ayah untuk anak sangat mustajab. Bahkan doa ibu untuk anak bagaikan doa Rasul untuk umatnya. Doakan anak kita agar anak kita insya Allah kelak di akhirat bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang terpenting doakan anak agar anak kita selamat dari narkoba. Sekarang narkoba luar biasa ayah, sangat luar biasa. Minta kepada Allah agar Allah cabut, Allah angkat kenikmatan narkoba pada anak cucu kita. Agar Allah cabut, Allah angkat seluruh kenikmatan-kenikmatan haram pada tubuh anak-anak cucu kita. Allah tancapkan kenikmatan halal sehingga anak kita senang ibadah, senang berzikir, senang ke masjid, senang mentadabburkan Al-Quran. Minta kepada Allah agar anak-anak kita selamat bahagia dunia akhirat. Wabil khusus kita doakan para syuhada tsunami PD ini insyaAllah. Mudah-mudahan mereka pada di akhirat bisa berjumpa kembali dengan kita bersama Nabi Muhammad dalam surganya Allah. Mari kita beristighfar, mengakui seluruh dosa-dosa kita, lalu kita mendoakan kedua orang tua kita. Wabil khusus para syuhada tsunami Aceh. Mari kita merapat sebaik-baik majlis yang merapat ke depan. Kita menghadap kiblat bersama, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selamat bahagia dunia akhirat.